segalanya. Di atas segalanya, di atas segalanya, di atas segalanya. Inilah pujian kami Tuhan, pujian mulut kami ya Tuhan, memuji nama-Mu, memuji kebesaran-Mu di hari yang bahagia ini Tuhan, di mana kami boleh beribadah, kami boleh memuji dan memuliakan melalui bibir, mulut, perkataan kami Tuhan, mengagungkan nama-Mu ya Tuhan. Hanya kepadamu saja Yesus kami berseru dan menyampaikan ya Tuhan, kalau Engkaulah penyelamatku, Engkaulah tempat perlindunganku Tuhan, Engkau yang menolong setiap kehidupan kami, sehingga kami percaya sungguh kepadamu Tuhan, sehingga pertolonganmu itu membuat hati kami terus berkobar-kobar, menyatakan iman dan percaya kami, menyatakan Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur ya Tuhan. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami siap melangkah Tuhan, percaya bahwa hidup kami ini adalah ada di dalam anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Shalom saudara, di pertengahan minggu bulan Oktober ini kita terus masih bisa bersekutu, beribadah melalui live streaming media. Saudara, kita terus berharap dengan melandainya pandemi Covid di negara kita, biarlah kasih setia Allah, kemurahan Allah berlaku di dalam kehidupan kita. Hari ini kita langsung membaca firman Tuhan, melanjutkan pelajaran kita di dalam seri eskatologi di dalam Yohanes ya. Tetapi nanti ada implikasinya yang berkaitan dengan relevansi hari ini. Kita akan sama-sama buka dalam satu perikop Yohanes pasal 16 ayat 1 sampai 15. Tapi kita akan konsentrasi ayat 1 sampai 11 ya. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakan kepadamu. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu ada lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Nama Tuhan ya. Kita konsentrasi di perikop ini ya. Tentu ada hal yang luar biasa, ada yang membuat kita digugah lagi di dalam kondisi seperti ini, di dalam kondisi terus masa PPKM yang masih akan digulirkan oleh pemerintah sampai batasan PPKM ini sampai tanggal 18. Nama Tuhan, kita berharap, kita berdoa, biarlah karya Allah sendiri, kehendak Allah sendiri, jadi rencana Allah sendiri dalam kehidupan manusia ini, terutama bagi bangsa dan negara kita, terutama bagi kita orang-orang yang sudah dipilihnya, orang yang sudah dikasihnya, orang-orang yang percaya, orang-orang yang mengasihi Yesus, orang-orang yang tinggal di dalam Yesus. Saudara, kalau saudara membaca berita salah satu portal untuk informasi di dalam kompas.com,
Di dalam tahun yang ke-26-nya dia mengatakan lawan keputusasaan, jernihkan harapan. Nah, ada secerah harapan yang terus didengungkan. Kalaupun ada keputusasaan, kalaupun ada penderitaan, ada semacam tekanan yang terus menerus, ya, belum sudah kita bisa melewati masa pandemi dengan virus ini, masih banyak yang terjadi di dalam kehidupan kita, otomatis yang ada di terutama yang ada di Indonesia ini, mungkin juga di kota Bandung dan di kota-kota lain, mungkin saudara-saudara di negara lain atau di tempat yang lain juga merasakan hal yang sama. Tetapi tagline dari Kompas ini juga menguatkan, menjadikan, bahkan memberikan satu harapan bahwa keputusasaan itu tidak bisa dibiarkan saja kita mengalami keputusasaan, tetapi boleh dicernihkan oleh satu harapan. Jadi harapannya apa saudara di dalam kehidupan ini? Kalau orang-orang di luar sana masih boleh berharap akan dunia ini berjalan lebih baik, dunia ini tatanannya akan lebih baik dan lebih baik lagi. Semuanya berharap seperti itu. Bahkan negara, bangsa, tanah air kita Indonesia berharap bahwa ada harapan, masih terus bisa berharap. Tetapi kita sudah membaca firman Tuhan pagi hari ini bahwa murid-murid Yesus juga jangan sampai dia menolak dan menjadi kecewa. Judul firman Tuhan hari ini saya beri tema atau judul menolak Yesus dan Bapa. Jadi kenapa mereka menolak Yesus dan Bapa? Supaya mereka ini dikuatkan lagi, supaya firman Tuhan ini juga memberikan kekuatan kepada kita, penyataan-penyataan Allah, sehingga kita tidak menolak Yesus dan menolak Bapa, ya. Kita masuki seri eskatologi bahwa kehidupan yang akan datang itu sudah dimulai sejak bumi ini dinyatakan, sejak kehidupan manusia itu dimulai, kemudian mulai manusia ini ada jatuh ke dalam dosa, tetapi Allah yang begitu kasih ini mengatakan bahwa ada keselamatan, ada berita yang baik, sehingga sampai di tema di bulan yang kita ambil yaitu di dalam kitab Yohanes bahwa firman itu telah datang menjadi manusia. Jadi secara eskatologinya di dalam PL sudah dinyatakan juga di dalam PB. Kemudian berbicara juga bukan saja saat pada PB, tetapi juga lanjut sampai kepada kesudahannya nanti. Yesus sendiri menyatakan bahwa ia akan datang kembali. Ini pelajaran satu tentang akhir zaman, akhir dari kehidupan masa ini, tetapi bukan menjadi akhir segalanya bagi kehidupan orang yang sudah percaya. Bukan di dalam kematian yang kekal, tetapi mendapatkan kehidupan yang kekal. Yesus adalah Allah yang terus berkarya di dalam kehidupan manusia. Sejak dalam PL dinyatakan, bahkan bapak-bapak, patriark, orang-orang yang sudah dipilih Allah. Dan secara eskatologi Yesus adalah pribadi yang sentral dalam kehidupan manusia sampai kekekalan nanti. Ya, kita masukin dalam seri Kerajaan Allah, yaitu tema dari apa saja yang terjadi di dalam kerajaan Allah. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang bahwa kerajaan Allah itu sebenarnya sudah datang. Kalaupun di dalam teks Matius dikatakan Yesus mengajari murid-muridnya berdoa, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi dan seperti di surga. Ini suatu ungkapan yang menyatakan bahwa teksnya menyatakan bahwa kerajaan Allah itu sudah datang. Yesus sudah menyatakan bahwa pemberitaannya di sewaktu di dunia ini menyatakan kerajaan Allah sudah benar-benar dinyatakan, bukan nanti yang akan datang, tetapi sudah datang dan menuju kesempurnaannya nanti di dalam kekekalannya, saudara. Nah, fakta kehadiran Yesus sudah dinyatakan dalam penyataannya bahwa dia adalah Allah dan Kristus, ya, yang menghakimi orang hidup dan yang mati, dan berpesan sungguh-sungguh kepadanya demi pernyataannya dan demi kerajaannya. Jadi Yesus adalah Raja segala raja yang punya kerajaan itu yang dinyatakan sehingga kita bisa melihat kenyataan yang daripada Allah yang adalah Roh itu, ya. Saudara,
pernyataan yang dinyatakan di dalam Yohanes 16 ayat 1 dikatakan, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Ternyata saudara, dalam bahasa Asia dikatakan tauta laleka humin iname skandaliteste ya, dikatakan bahwa aku telah mengatakan kepadamu semuanya ini apa saudara? Ini yang dinyatakan di pasal-pasal sebelumnya, terutama di pasal 15 dari ayat yang ke-18 sampai ke-27. Yesus berkata bahwa Dia dan Bapa kenyataannya adalah pribadi-pribadi yang berbeda. Dia menyatakan bahwa aku diutus Bapa, aku disertai oleh Bapa. Kenapa mengatakan semuanya ini? Dan apa hubungannya dengan supaya murid-murid kamu dinyatakan itu pada sekaliannya, berarti ada kamu dalam arti kalian semua murid-murid Yesus, jangan sampai kamu dibuat jatuh atau sampai murtad. Karena hari-hari ini juga ada yang mengaku Yesus tapi tidak mengakui Bapa. Ada juga yang tidak mengakui kedua-duanya. Tetapi fakta firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan menyatakan tentang Allah Tritunggal, ya. Yesus sudah memperingatkan semuanya. Dinyatakan di sini pasal perikop sebelumnya dinyatakan bahwa barang siapa membenci aku, membenci juga Bapakku. Kemudian dinyatakan bahwa mereka membenci aku tanpa alasan. Jikalau penghibur yang akan kuutus, ada pribadi Roh Kudus yang diutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran, disebut juga Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Ini perikop pasal 15 sebelum ayat pasal 16 ayat 1 dinyatakan semuanya ini kukatakan. Inilah yang dikatakan Yesus, bahwa ada orang yang membenci Bapa atau tidak mau mengenal Bapa. Ada orang-orang yang membenci Yesus, tidak mau mengenal Yesus, tidak mau percaya Yesus. Dan ada juga yang menyalahartikan tentang Roh kebenaran, yang Roh Kudus itu tidak mengakuinya. Bahkan ada yang mengakuinya, semuanya itu jadi satu kesatuan atau satu pribadi. Inilah yang menjadi latar belakang kenapa Yesus menyatakan semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu tidak menjadi dibuat murtad atau menjadi tidak percaya, menolak dan kecewa. Ada yang mengakui satu pribadi saja, ada yang mengakui dua pribadi. Tapi firman Allah, kebenaran Allah menyatakan ada tiga pribadi ilahi Allah, yaitu Allah yang Esa. Ya, Yesus sendiri menyebut ya Bapa. Yesus sendiri menyebut Roh kebenaran. Ya, saudara, kehidupan dalam kerajaan Allah, kita sudah ada di dalam kerajaan Allah, yaitu kita sudah menikmati kerajaan Allah itu, bahwa kehidupan dalam kerajaan Allah ini juga ditandai dengan kehadiran Roh Kudus. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Yesus sendiri menyatakan bahwa di dalam kehidupan murid-muridnya, Yesus sudah memesankan bahwa dia akan pergi kepada Bapa, balik lagi, ya, dari asalnya dia datang dari surga, dia akan kembali lagi ke surga. Pada peristiwa itu murid-murid mengalami duka cita, kesedihan. Bahkan Yesus sendiri menyatakan bahwa ada orang yang akan membunuh kamu dan menyangka itu berbuat bakti kepada Allah. Tetapi Yesus meneguhkan bahwa kehidupan mereka dalam kerajaan Allah itu yang sudah dimilikinya, itu ada penghibur, ada Roh yang menolong, ada Roh yang menjadi penolong dalam kehidupan mereka. Dan hari ini pun sama, bahwa kehadiran Roh Kudus itu menolong kita, menyertai kita di dalam setiap aspek kehidupan kita. Kondisi kita dalam keadaan tertekan, kondisi kita dalam keadaan terjepit, kondisi kita dalam keadaan kesusahan, kepayahan, sekalipun seolah-olah tidak ada jalan dan tidak seperti ekspektasi atau pengharapan kita, seperti tadi di dalam
kesukaran, di dalam keputusasaan, masih ada harapan. Hari ini Alkitab sendiri, firman Allah sendiri menjamin bahwa di dalam kehidupan kita, kalaupun kita tidak melihat Yesus secara fisik, Allah secara fisik, tetapi ada penyertaan Allah itu, ada tuntunan Allah itu di dalam setiap jalan kehidupan kita yang kita lalui hari ini. Yesus sendiri menyatakan, jangan sampai engkau menolak dan kecewa. Jangan sampai engkau dibuat menjadi murtad dan tidak percaya lagi kepada siapa? Kepada aku, kepada Bapa dan kepada Roh Kudus itu. Nah, dikatakan bahwa dia akan datang kembali. Dan itu sudah terjadi saudara, bahwa dia pergi sebentar lagi untuk dia mati dan bangkit. Dan Yesus benar datang kembali kepada murid-muridnya. Menyatakan bahwa secara psikologi dia sudah menyatakan itu dan dia akan datang kembali untuk kita semua sampai hari ini. Ya, inilah kehidupan kita dalam kerajaan Allah itu. Bukan kita dibiarkan sendiri karena kita tidak melihat secara fisik Allah itu ada menyertai kita, tetapi kehadiran Roh Kudus itulah yang menyatakan bahwa Allah menyertai kita. Bukan cuma Roh Kudus saja, tetapi kehadiran Allah Bapa, Anaknya itu juga ada dalam kehidupan kita. Memang teks-teks Alkitab kalau dicomot-comot seolah-olah mereka terpisah-pisah, ya, tetapi mereka adalah satu kesatuan, yaitu Allah yang Esa, ya. Nah, kalau hari-hari ini juga lagi marak di Indonesia, saudara, yaitu pinjol, yaitu pinjaman online, sudah membuat resah banyak. Bahkan pemerintah turun tangan. Ada beberapa tempat pinjol ini, pinjaman online ini digerebek oleh aparat keamanan. Mereka yang ilegal pada ditangkap, ya. Udah banyak yang dirazia. Kenapa saudara? Mereka memberikan satu harapan, ya, menyelesaikan suatu masalah. Karena kehidupan kita ini juga memerlukan dana, keuangan untuk menjalani kehidupan ini. Tetapi di saat yang sama, pinjol ini juga malah mencekik, ya, seolah menolong dari untuk tahap yang sementara, tapi kemudian begitu banyak yang dikerjakan, bahkan sampai bisa melilit utang itu bukannya saja jadi satu masalah selesai, tapi bertumpuk-tumpuk masalah. Tidak demikian dikatakan oleh teks firman Tuhan kita hari ini. Yesus menyatakan bahwa roh yang menolong kehidupan kita, yaitu roh kebenaran, dia akan mengungkapkan kita, bukan saja memberikan harapan, dia adalah harapan itu. Lalu pinjol ini seolah menyelesaikan, oke, bisa diselesaikan saat itu. Tapi ada beban yang ditanggungnya, ada kewajiban yang harus dibayarnya. Kewajiban bahkan itu membuat mereka ada yang bunuh diri, mereka ada yang mengakhiri hidupnya. Bahkan untuk menagih saja mereka harus memakai cara-cara yang kotor. Mereka membroadcasting ke teman-teman grup WA yang mereka ada. Jadi seolah dibuka, ini punya hutang, ini punya pinjaman yang belum diselesaikan, ya. Sehingga pemerintah turun tangan. Tetapi tidak begitu yang dinyatakan Allah kita. Allah kita, kalau dia berjanji, dia akan menepati. Yesus sendiri mengatakan di pasal sebelumnya, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Ya, ditinggalkan sementara untuk melakukan amanat agungnya, yaitu dia harus mati di kayu salib untuk membereskan dosa seluruh umat manusia. Ya, jika seorang mengasihi aku, ia menuruti firmanku, dan Bapakku akan mengasihi dia. Jadi ada satu relasi kesatuan. Jadi yang percaya Yesus menuruti perkataannya, menuruti firman ini, yaitu sama dengan menuruti Bapa, dan Bapa mengasihinya. Kami akan datang kepadanya. Lihat kata frasa kami akan datang kepadanya, menyatakan bahwa ada yang menerjemahkan bahwa di dalam Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa adalah satu. Ya, sama saja, aku dan Bapa ini satu. Tapi frasa ini nyatakan itu hen esmen, kami adalah satu. Di dalam Yohanes 14 diulang lagi di ayat 23, kami akan datang kepadanya. Jadi kalau Yesus berjanji akan datang, dia berjanji juga memelihara
lewat Roh Kudus. Bapa juga mengasihi kehidupan murid-muridnya. Bapa juga mengasihi kehidupan kita, orang-orang yang percaya. Dan Yesus juga memerintah di dalam kerajaan Allah. Dia juga akan hadir di dalam kerajaan Allah itu. Sama kehadirannya juga sampai hari ini. Cuman perbedaannya kita masih ada di dalam kehidupan tubuh yang jasmani ini. Tetapi apabila ia datang, diulangkan lagi ya, Roh itu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Dan sebab ia tidak berkata-kata tentang dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Hari ini pun kita juga bisa tahu akan hal yang akan datang. Apakah hal yang akan datang itu? Secara teologi menyatakan bahwa Allah itu terus menyertai kehidupan. Allah Tritunggal itu ada di dalam kehidupan setiap orang yang percaya. Karya Allah Tritunggal itu tidak separuh-separuh, tidak sebagian-sebagian, tetapi totalitas di dalam kehidupan kita. Saudara, itulah yang dinyatakan supaya murid-murid tidak menjadi kecewa dan menolak, supaya murid-murid ini tetap mengakui akan eksistensi pribadi Bapa, pribadi Yesus, dan pribadi Roh Kudus. Ya, hal ini pun juga mengharap saudara bahwa ada yang menolak Allah Tritunggal ini, menolak, meniadakan Bapa. Sebenarnya ini sudah lama ya, sudah dari awal-awal 1919, yaitu dari United Pentecostal Church mengajarkan Pentakostalisme, ketunggalan, mengajarkan hanya Yesus, Yesus only, menyangkali Tritunggal Allah yang menyatakan diri melalui namanya Yesus. Jadi Bapa itu Yesus juga, Anak itu Yesus juga, Roh Kudus itu Yesus juga. Mereka memakai patokan bahwa di dalam Yohanes 16 ayat 25, seperti tadi perikop yang kita baca sebelum mengawali sebelum Yohanes 16 ayat 25 ini, bahwa semuanya ini kukatakan kepadamu dengan kiasan, akan tiba saatnya aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan, tetapi terus terang memberitakan Bapa kepadamu. Ini Alkitab ini yang disalahpahami, disalah mengerti saudara, ditafsirkan salah bahwa Yesus adalah kiasan dari Bapa. Bapa itu kiasannya Yesus. Memakai kata kiasan, padahal di sana kata kiasan ini adalah menyatakan satu perumpamaan. Itu digambarkan, diumpamakan. Ya, Yesus sendiri menyatakan semuanya ini kukatakan kepadamu sebagai kiasan. Contohnya saudara, di dalam Yohanes 15 dikatakan bahwa akulah pokok anggur yang benar, Bapakulah pengusahanya. Dia akan Yesus menyatakan itu dengan satu perumpamaan. Kata yang sama diterjemahkan itu dengan kiasan. Ya, kalau dalam bahasa Inggrisnya disebut alegori. Tapi di dalam pasal 15 dinyatakan bahwa juga kata yang sama dipakai kata perumpamaan. Jadi Yesus menerangkan bahwa dia selama ini dengan murid-muridnya menyatakan Bapa ini dengan perumpamaan-perumpamaan. Di dalam Matius, di dalam Lukas, Yesus banyak mengajar mereka melalui perumpamaan. Dan dinyatakan lagi di sini bahwa ya, aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Ada relasi antara Yesus dan Bapaknya. Kata murid-muridnya, lihat sekarang engkau berkata terus terang, ya, berkata-kata dan engkau tidak memakai kiasan. Ini diambil oleh kelompok Yohanes Pentakostal ini untuk menyatakan bahwa Bapa itu kiasannya Yesus. Bapa itu sudah tidak ada. Bapa itu tidak kekal. Pada si Yesus sudah ada. Ya, Bapa itu jadi Yesus. Dan Yesus ketika naik ke surga, ya, Roh Kudus itu yang datang itu adalah Yesus. Dia memakai dasar ayat ini saudara, Yohanes 16 ayat 25 ini untuk menyatakan bahwa Bapa kiasan Yesus. Tentu Alkitab kebenaran firman Allah secara keseluruhan menyatakan tidak begitu saudara ya. Tadi sudah dinyatakan bahwa di dalam kerajaan Allah itu ada karya Allah Tritunggal menyertai kehidupan murid-muridnya, menyertai kehidupan kita hari ini. Dan dinyatakan, namun aku tidak seorang diri. Yesus menyatakan apa sendiri? Namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Ini dalam perikop yang sama, sudah di ayat yang ke-32. Jadi mereka hanya sepotong membaca di Yohanes 16 ayat 25.
Tapi dia tidak meneruskan ke ayat 29, dia tidak meneruskan sampai ke ayat 32 ini. Namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Dinyatakan tadi kami akan datang. Teks-teks Alkitab bukan cuma satu, saudara. Banyak menyatakan bahwa Allah Tritunggal memelihara kehidupan kita. Jadi jangan seperti pinjol tadi ya saudara, yang memberikan suatu harapan tetapi di ujungnya mematikan. Tetapi Yesus sendiri menyatakan dari awalnya suatu harapan yang penuh dengan kehidupan yang kekal. Barang siapa percaya kepadanya, dia akan mendapatkan kehidupan. Dan itu dijamin sampai pada kekekalan. Karena apa? Karena dia adalah Allah. Dan dia menyatakan Bapa menyertai dia. Sewaktu di dunia ini pun mereka Allah ini, Allah Tritunggal ini adalah Allah yang bekerja bersama-sama ya. Saudara, jadi Yesus menyatakan bahwa Bapa itu kekal. Dari pada mulanya firman itu bersama-sama dengan Allah dan ia tinggal bersama-sama dengan Allah. Menyatakan kekekalan daripada sang anak dan Bapa itu. Jadi sebelum nanti kalau dilanjut di dalam pasal 17 ya, biarlah engkau memuliakan aku, kemuliaan yang kumiliki di hadapanmu ketika bersama-sama dengan engkau. Dan menolak Yesus, menolak Bapa, argumen yang kedua dibangun bahwa saat Yesus naik ke surga, Bapa sudah tidak ada lagi, Yesus sudah tidak ada lagi. Dikatakan bahwa Roh Kudus itu adalah Yesus sendiri. Yesus yang berkuasa. Dia memakai teks-teks di dalam Wahyu bahwa dia adalah raja di atas segala raja. Jadi waktunya, dia mengklaim argumen kedua bahwa dia waktunya itu pada saat Yesus ada di bumi ya. Menyatakan sebelum Yesus bangkit. Tetapi fakta firman Allah menyatakan Yohanes 20 ayat 20, dan sesudah berkata demikian ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia mengebusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Ini Yesus sudah bangkit dari kematian. Peristiwa ini Yesus sudah naik ke surga. Pandangan kelompok Yohanes Pentakostal ini mengatakan pada saat konteks waktunya Yesus sudah ada di surga, sudah tidak ada Bapa lagi. Ini pernyataan Yesus sendiri. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia mengebusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Dia sudah bangkit dari kematian, dia sudah pergi naik ke surga. Dia pergi kepada Bapa, dia berpesan kepada Maria waktu itu, jangan menyentuh aku dulu, aku belum pergi kepada Bapa. Kemudian ayat 17 dan 18 menyatakan bahwa dia pergi kepada Bapanya, naik kembali ke surga. Dan dia waktu turun menemui murid-muridnya, dia mengatakan sama seperti Bapa. Bapa masih disebut oleh Yesus ketika Yesus sudah naik ke surga. Dan Yesus sendiri menyebutkan, terimalah Roh Kudus. Ini fakta kebenaran firman Tuhan. Mereka memakai teks-teks dalam kitab Yohanes untuk menyatakan hanya Yesus saja. Tidak ada pribadi yang lain. Tapi faktanya kebenaran firman Allah menyatakan ada 3 pribadi yang esa itu. Yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Yesus sendiri menyatakan, kalau yang dikatakan Yesus sendiri, mereka pada posisinya menyatakan bahwa Yesus layak dipercaya, Yesus harus dipercaya dan harus dipercayai. Padahal Yesus sudah menyatakan sama seperti Bapa mengutus aku, dan terimalah Roh Kudus. Dan ayat 29 menyatakan, kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, engkau percaya. Berbagailah mereka yang tidak melihat namun percaya. Tidak melihat secara fisik Yesus, kita pun hari ini percaya. Kita tidak bisa melihat secara fisik Bapa, kita pun hari ini percaya. Kita tidak bisa melihat secara fisik Roh Kudus, tapi kita percaya seperti yang dinyatakan Yesus, bahwa Roh Kudus juga tidak kelihatan oleh murid-murid saat itu. Bapa juga tidak kelihatan pada saat itu. Hari ini juga kita tidak bisa melihat secara fisik,
Tetapi Yesus sendiri menyatakan dia yang adalah Allah itu, dia yang memerintah kerajaan Allah itu, dia yang mempunyai kuasa otoritas di bumi dan di surga itu, menyatakan bahwa Bapa tinggal bersama-sama menyertai kita, bahwa Bapa dan Roh Kudus sama-sama menyertai kehidupan orang-orang yang percaya. Oleh sebab itu saudara, bahwa tujuan adalah iman kita menyatakan bahwa Yesus Kristus anak Allah, yaitu juru selamat bagi dunia. Dan namun aku tidak seorang sendiri, tapi Bapa menyertai aku. Keseluruhan dari karya Tritunggal ini menyatakan bahwa melalui firman Tuhan hari ini menyatakan bahwa Allah menyertai kehidupan manusia. Jadi jangan sampai menolak Yesus, kemudian juga jangan menerima Yesus tapi menolak Bapa. Kedua-duanya harus kita terima. Bahkan ketiganya, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Karena firman Tuhan sendiri yang menyatakan, bukan kata saya, bukan kata orang lain, tetapi firman Allah sendiri, Allah yang menyatakan diri kepada manusia. Dan kalau dia Allah, tentu dia akan kekal selama-lamanya. Kalaupun dia disebut Bapa, dia akan tetap kekal selama-lamanya. Kalaupun dia disebut anak, dia akan tetap kekal sampai selama-lamanya. Nah, ini puji nama Tuhan. Biar pemahaman ini membuat kita kuat, iman kita kuat. Kalaupun ada Oneness Pentakostal atau Yesus Only atau Oneness Indonesia pun menyatakan bahwa semuanya tidak ada Bapa, ya, tetapi Yesus, firman Tuhan menyatakan bahwa ketiga-tiganya adalah Allah Tritunggal yang kekal selama-lamanya. Amin. Puji nama Tuhan. Kami ucap syukur Tuhan Yesus. Kami berdoa pada siang pagi hari ini, Tuhan, Engkau menolong. Biarlah kebenaran firman-Mu ini meneguhkan iman kami, Tuhan. Sekalipun kami tidak bisa melihat secara fisik, seperti murid-murid tidak bisa melihat secara fisik Roh Kudus, melihat secara fisik Bapa yang di surga itu, tetapi dia mempercayai bahwa itulah yang menolong kehidupannya sampai di dalam kehidupan kekal. Demikian juga hari ini Tuhan, kami orang-orang percaya, orang-orang yang di dalam Kristus. Lalu kami tidak bisa melihat secara fisik, tapi kita tetap percaya bahwa Dialah Allah yang Esa, Allah Bapa, Allah dan Roh Kudus yang menyertai setiap kehidupan kita. Dan hari ini saudara-saudara yang belum mengenal Kristus, hari ini saudara yang masih menolak Yesus, hari ini saudara yang tidak percaya kepada Bapa, hari ini saudara yang tidak mengakui Bapa, percayalah, karena firman Allah sudah menyatakan bahwa Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus, mereka adalah Allah yang satu. Terima kasih Tuhan, biarlah mereka juga boleh percaya. Hari ini mereka juga boleh menerima kehidupan kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.